Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pelaksanaan salat Jumaat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah agar mengisi saf-saf terdepan terlebih dahulu. Bagi jamaah yang bawa handphone atau alat komunikasi lainnya, agar dapat dinonaktifkan untuk sementara waktu hingga pelaksanaan salat nantinya selesai. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Hasil tabungan amal Jumaat yang lalu berjumlah Rp2.896.000. Selanjutnya, hasil tabungan amal masjid ini akan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan dan operasional masjid, di antaranya yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan kebutuhan pasien kurang mampu dan pembagian makanan untuk jamaah masjid. Selanjutnya, kerjasama dakwah bagi saudara di perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Selanjutnya, pengumuman program kemakmuran Masjid Raudatul Jannah. Yang pertama, penyaluran sedekah berkah pekan yang lalu, santunan pasien kurang mampu sebanyak 2 orang, makan siang jamaah masjid sebanyak 450 bungkus. Selanjutnya, ikuti kajian Islam rutin pada Masjid Raudatul Jannah, kajian ba'da zuhur setiap hari Senin sampai dengan Kamis, dan kajian kultum ba'da maghrib setiap harinya. Selanjutnya, tata laksana salat Jumat hari ini tanggal 10 Muharram 1445 Hijriah atau bertepatan tanggal 28 Juli 2023. Yang bertindak sebagai khatib yaitu Ustaz Dr. Sukri Yusuf MA, Ustaz Dr. Sukri Yusuf MA, Imam Ustaz Kausar Afdal MA, Muazzin Ustaz Muhammad Yogra Pertama. Selanjutnya, waktu zuhur hari ini adalah pukul 12:48 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, kepada sidang jamaah kami harapkan agar dapat mengedarkan tabungan amal yang telah disediakan. Demikian pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib. Kami persilahkan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فيقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا صدق الله العظيم. Mari kita awali dengan sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang amat istimewa di hari yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita di dalam rumahnya yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat di hari yang penuh barakah ini. Kemudian selawat beserta salam mari pula sama-sama kita limpahkan kepada yang mulia Rasulullah wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'at tabi'in dan para alim ulama. Tengku Imam, tengku-tengku, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin ma'asyaral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-10 bulan Muharram tahun 1445 Hijriah.
Artinya sudah 10 hari kita berada di dalam tahun baru Islam ini, tahun hijrah, yang kita dari awal sudah berkomitmen atau harus berkomitmen bahwa di tahun ini buku catatan amal kita harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa semua kita tanpa kecuali diberikan masing-masing buku catatan amal selama kita hidup di dunia. Buku catatan itu akan mencatat semua amal yang baik dan juga amal-amal yang buruk. Kalau setahun jumlah harinya 365 hari, maka lembaran buku catatan itu bisa 365 lembar. 365 lembar itu berarti dikali 2 menjadi 720 halaman. 730 halaman. Jemaah yang mulia, maka lembaran-lembaran itulah yang akan diisi, akan diwarnai oleh setiap kita tanpa kecuali, jemaah yang mulia. Allah berfirman di dalam ayat yang kami bacakan tadi, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Setiap manusia tanpa kecuali ini, segala amal baik dan buruknya dijadikan oleh Allah selalu menyertai. Artinya buku catatan amalnya itu dikalungkan di lehernya. Pertanda bahwa buku catatan amal itu tidak pernah ditutup, tidak pernah diganti, tidak pernah diangkat kecuali setelah seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah kalau orang berpikir diangkat atau ditutup buku amalnya, digantikan yang lain. Kalau ditutup berarti habis. Ini tidak pernah ditutup. Alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Buku itu seperti dikalungkan, dibawa kemana-mana, dan akan tertulis semua amal kebajikan dan juga amal kejahatan seseorang. Jemaah yang mulia, 10 hari telah kita lewati. Dengan apa kita ukir amal kebajikan dan amal-amal kita dalam hidup ini? Apakah dengan perbuatan yang baik atau dengan perbuatan yang buruk? Semua itu akan tertulis, terukir di dalam buku catatan amal, dan itu permanen. Jemaah yang mulia, kalau kita ibaratkan lembaran depannya adalah siang hari, mulai dari subuh sampai maghrib, mulai dari terbit matahari sampai dengan terbenam, maka lembaran di baliknya adalah malam hari. Kira-kira demikian. Jadi setiap hari kita itu diberikan buku lembaran-lembaran amal yang putih bersih, sampai kita menjalani hidup ini, baru buku itu terisi dan terwarnai dengan apa yang kita lakukan di dalam perjalanan itu. Hari ini sampai siang ini kita baru mengisi buku catatan amal itu separuh halaman. Dan sampai sore nanti buku catatan amal itu akan terisi sampai penuh 1 halaman. Mulai nanti malam kita akan buka lembaran putih lagi dan kita mulai mengisi dengan oretan-oretan, coretan-coretan dengan amal di malam hari yang kita lalui tersebut. Jemaah yang mulia, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Pada hari kiamat nanti, kata Allah, buku catatan amal manusia yang dia lakukan, yang dia lakoni, yang dia lakukan di dalam kehidupan dunia itu
akan kami perlihatkan di depan matanya secara terbuka. Semuanya akan dibuka dan akan dilihat secara jelas dengan kasat mata apa saja yang dilakukan di dalam kehidupan sepanjang dia hidup di dunia ini. Jemaah yang mulia, walaupun banyak hal yang kita lalai, kita abai, kita lengah, kita tidak peduli, seolah-olah itu biasa-biasa saja. Ketika dosa-dosa dianggap remeh, tapi ternyata buku catatan itu tidak pernah menganggap remeh dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba ini. Kata Allah dalam Al-Quran, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakhashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh engkau pernah dulu mengabaikan, melalaikan, menganggap remeh, tidak mau peduli dengan apa yang kamu lakukan, dengan pekerjaan-pekerjaanmu, dengan dosa-dosamu, dengan amal-amalmu. Fakashafna anka ghita'ak. Pada hari ini kami buka semuanya, kelengahan, kelalaianmu kami buka, sehingga kamu sadar. Fabasarukal yawma hadid. Maka pada hari itu matamu tajam seperti besi, kata Allah. Tajam seperti besi. Semua mungkin tercatat semuanya. Ini pun tercatat. Ini pun ada. Ini pun ada. Ini yang saya pergi ke sana pun ada. Ini tidak ada orang yang lihat juga ada di sini. Ini yang malam hari saya lakukan juga ada semua. Fabasarukal yawma hadid. Semua ada, semua terpampang, semua ditulis, jemaah yang mulia. Kalau pada hari ini kita melaksanakan salat berjamaah atau salat Jumat di masjid ini, itu tertulis jelas. Tapi sebelum kita ke masjid ini juga tertulis jelas di dalam buku catatan tersebut. Oleh karena itu setiap orang dari mulai pagi sampai pagi kembali, itu semua tertulis dalam satu lembar halaman, muka belakang penuh dengan uraian perjalanan hidup seseorang. Jemaah yang mulia, itulah kenapa kemudian kita senantiasa diperintahkan dalam hidup ini agar selalu mengisi dengan kebajikan-kebajikan. Terkadang kebajikan-kebajikan yang kita lakukan itu kecil, tapi ternyata balasannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja misalnya, orang yang gemar salat subuh, ya. Gemar salat subuh berjamaah, betapa banyak kebajikan yang diberikan oleh Allah untuk orang yang gemar salat subuh berjamaah. Yang selalu salat subuh berjamaah yang diawali dengan salat sunat sebelum subuh 2 rakaat misalnya, yang kita abai. Banyak orang abai, banyak orang mengatakan ya saya salat subuh sajalah, saya salat fardu sajalah, tapi salat sunat ya memang sunat, itu kan tidak wajib. Tapi jemaah yang mulia, betapa besar pahala bagi orang yang salat sunat fajar misalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan raka'atil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh, salat sunat fajar, itu lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Seberapa baik dia? Tidak tanggung-tanggung. Lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Berapa baik dunia ini? Ya mungkin dunia ini sangat baik. Contohnya banyak sekali orang yang mengejar dunia. Ya karena dianggap itu baik. Dia mengejar uang, mengejar kekayaan, mengejar pangkat, mengejar jabatan. Walaupun itu semuanya khayali, yang semuanya akan hilang. Tapi kita anggap itu baik. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata menggambarkan orang yang melaksanakan ibadah salat sunat fajar 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik dari apa yang dikejar oleh manusia, dari dunia yang ingin dia peroleh, dari kekayaan yang ingin dia dapatkan, dari dunia dengan segala isinya, itu masih lebih baik. Ya, orang yang melaksanakan salat sunat fajar sebelum subuh 2 rakaat. Salat subuh bagaimana? Rasulullah mengatakan barang siapa yang salat subuh, ya,
itu seolah-olah dia sudah salat setengah malam. Ada orang yang bisa salat setengah malam? Susah. Tapi kemudian ditambahkan, barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seolah-olah dia sudah salat sepenuh malam. Orang yang salat subuh berjamaah kemudian ditambah dengan salat, orang yang salat isya berjamaah ditambah lagi dengan salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia sudah salat ibadah sepanjang malam, selalu beribadah sepanjang malam. Siapa yang bisa melakukan seperti itu? Hampir tidak ada orang yang bisa melakukan salat sepanjang malam, mulai dari terbenam matahari sampai terbit matahari esok hari. Tidak ada. Tapi ternyata Allah beri pahala itu bagi orang-orang yang melakukan salat subuh berjamaah dan juga salat isya berjamaah. Jamaah yang mulia, itu semua tertulis di dalam kitab yang diberikan kepada setiap kita. Jadi kalau ada amal-amal sekecil apapun, ya, dan itu sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebajikan sekecil apapun, sebesar biji sawi, ya, niscaya dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang melakukan amal kejahatan di dalam hidupnya sekecil apapun, ya, sebesar zarrah, sebesar biji sawi, sebesar atom, niscaya dia akan melihatnya. Tidak pernah alpa, tidak pernah abai. Ladaikum raqib wa atid, basisimu di sisimu, ya, di sisimu, di sampingmu, di samping kiri kananmu ada dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat semua amal kebajikan dan amal kejahatan seseorang, yang disebut dengan raqib atid. Tapi kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita abai, jamaah yang mulia, maka perlu diingatkan selalu. Maka dengan momentum tahun baru Hijriah 1445 Hijriah ini, mari kita mengingatkan kembali untuk terngiang-ngiang di benak kita bahwa kita selalu diapit oleh dua malaikat yang semua yang tugasnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah ingkar, tidak pernah membantah, tidak pernah melanggar untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semuanya menuruti apa yang diperintahkan Allah untuk dilaksanakan. Tidak pernah bisa main mata dengan kita, tidak pernah bisa neko-neko, jangan dicatat amal ini, jangan dicatat kejahatan saya ini yang baik-baik tolong ditambah catatannya wahai malaikat. Tidak bisa. Tidak bisa disogok, tidak bisa dirayu, tidak bisa digombal, tidak bisa neko-neko dengan malaikat. Sekecil apapun kebajikan, dia tidak pernah akan korupsi. Sekecil apapun kejahatan, dia juga tidak akan pernah abai. Untuk itu jamaah yang mulia, agar kita menjadikan tahun baru Hijriah 1445 Hijriah ini menjadi momentum untuk kita berubah dan memperbaiki catatan buku amalan kita, yang setiap hari Allah berikan catatan putih, lembaran putih, lembaran yang belum terisi sama sekali, yang kemudian kita sendiri yang akan mewarnai, akan memenuhi dengan catatan. Ingat, tidak ada seorang pun yang bukunya ditutup, hanya yang ada orang-orang tidak dicatat pada waktu tertentu. Siapa mereka? Ada 3 golongan yang tidak dicatat dalam ketika dia melakukan sesuatu pada saat itu. Golongan pertama adalah anak kecil. Anak kecil bukan ditutup buku catatannya terbuka. Tapi apapun yang dia lakukan tidak dicatat sebagai sebuah kesalahan. Tidak dicatat. Ini anak kecil sampai dia balik, jamaah yang mulia. Sampai dia balik. Ada kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah. Yang kedua siapa? Orang-orang yang sudah terganggu akalnya. Orang yang sudah tidak waras.
atau saudara-saudara kita yang mungkin yang sedang dirawat di belakang rumah sakit ini, itu disebut dengan orang gila. Saat dia gila, saat dia tidak sadar, tidak waras, buku catatannya terbuka, tidak dicatat apapun yang dia lakukan dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan ataupun kebajikan. Yang ketiga siapa? Orang yang sedang tidur, jemaah yang mulia, bukunya tetap terbuka. Tapi kalau orang sedang tidur pun menalak istrinya, saya talak kamu sekarang, tapi dia tidak sadar, tidak dicatat sebagai sebuah dosa, sebagai untuk menjatuhkan talak, tapi bukunya tetap terbuka. Waktu subuhnya lewat karena dia tidur, tidak sadarkan diri sama sekali. Jam 10 baru bangun, jam 10 dia, waktu itulah waktu dia untuk salat. Waktu subuh itu tidak dicatat sebagai pelanggaran atau melanggar perintah Allah, melanggar waktu salat. Inilah 3 golongan manusia yang bukunya tetap terbuka, tapi kesalahan-kesalahan yang dia lakukan pada waktu itu tidak dicatat oleh malaikat karena diangkat catatan tersebut atau tidak dihitung sebagai sebuah dosa. Jemaah yang mulia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله في السر والعلن وافعلوا الخيرات واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يعلموا أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم ولا تحتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما محفوظا. اللهم اجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا واجعل غدانا خيرا من يومنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Istaqimu wa'tadilu, lurus, rapat, ansaf.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.